Bodoh. Tes. Oke, perhatikan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk malam ini, ya mungkin kalau dibilang, mungkin kalau ada. Apa itu? Yang bertanya-tanya apa penyampaiannya, sini lihat di sekitar sini. Cuaca dalam keadaan turun hujan ditambah dengan banyak sampah yang kita lihat, tetapi ternyata sampah itu seperti tidak ada yang mau peduli untuk dipungut. Lebih-lebih jauh-jauh hari kita sudah ingatkan yang merasa dibawakan buah apapun, entah itu buah rambutan, durian, manggis, segala macam, minta tolong dengan kesadaran penuh, ampasnya atau kulitnya langsung dibuang ke tempat sampah. Ini yang menjadi pertanyaannya itu dua hal. Yang pertama, apakah yang punya buah atau yang makan buah yang buang sampah sembarangan, atau yang piket tidak dipungut sampahnya? Loh, kelas 1 dengan enggak kira-kira? Anak-anak nih sampahnya banyak di depan ruang kelas 1. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini untuk yang masalah baris pagi. Juga kaitannya dengan baris malam. Apa itu adik-adik? Jadi mungkin untuk baris perdana hari ini, sini kita bisa lihat dengan beberapa kakak kelas yang ternyata kita bisa ambil pelajaran. Tidak jauh berbeda dengan kita yang di asrama bawah yang pidatonya hampir sama setiap hari. Tetapi alhamdulillah dari dua pidato bahasa Indonesia tadi, itu ada sebuah perbedaan dengan yang tadi pagi. Walaupun untuk judul ya hampir sama. Menuntut ilmu, kemudian dengan dalil firman Al-Quran, alhamdulillah berbeda. Kemudian yang tadi, yang kedua, alhamdulillah itu sudah ada peningkatan. Ya, kalimat paragraf yang digunakan itu ternyata yang tidak bisa saya duga. Itu alhamdulillah sebuah kreativitas dari temannya yang menunjukkan bahwa dia sudah ada persiapan sebelumnya. Adapun sisanya nanti seperti nyanyi dan mungkin ya kayak gimana ya, sebelum pidato mungkin kita ngerasa udah siap, tetapi tiba-tiba di depan teman padahal baru aku jepongkat lagu maat selong telang. Memang begitu nih, ketika kita tumben pertama kali maju di depan banyak orang, yang awalnya kita udah siap, tiba-tiba di depan banyak orang ambiar kemana-mana. Bagaimana cara mempertahankannya? Satu, tetap rileks, tarik nafas, kemudian jangan terlalu gugup, itu kuncinya. Itu yang kedua, untuk masalah baris malam dan juga pidato. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini yang betul-betul sulit untuk tidak dilakukan. Apa itu? Keluar masuk ruangan lain. Ya, lama-lamaan saya sudah pasrah dibuat sama kalian. Kita mau bilang jangan tidur di ruangan lain, ya ada saja ternyata yang tidur di ruangan lain. Ya silahkan sudah, mulai malam ini tidur di ruangan lain silahkan. Dalam catatan, dengan catatan, ketika dibangunkan langsung bangun. Jangan sampai tidur di ruangan lain kemudian tidak mau bangun. Yang khawatirnya saya kalau seandainya ada kelas 2 yang tidur di ruangan kelas 1, kelas 2 misalkan di kelas 1 itu dia ngajak ngobrol sampai jam 1 atau jam 2, akhirnya kebablasan. Nah kalau seandainya yang seperti sebelumnya kakak kelasnya menertibkan adik-adik kelasnya atau teman-temannya yang lain untuk langsung istirahat, atau dirasa sanggup begadang kemudian bangun awal, saya tidak permasalahkan.
Akan tetapi lebih baik lebih cepat tidur. Jangan terlalu banyak begadang. Kita sudah sempat singgung beberapa hari pagi nih. Bahaya begadang itu ternyata tidak main-main. Bisa berdampak ke penyakit dalam. Kronis, kemudian apa juga tuh. Nih, mata bengkak, pada ya, kemudian ditambah badan semakin kurus, lelah, lemes. Nih, sini yang suka tidur di dalam kelas itu efek suka begadang malam hari. Kalau tidurnya itu kondusif dengan waktu yang cukup, tidak menggunakan waktu yang sia-sia, insya Allah tidak ada ceritanya tidur setelah kegiatan atau mungkin tidur di dalam kelas. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya 2 hari yang terakhir, biar enak begini ya, kita buat semakin seru. Besok seandainya kalian tertib dari awal pidato sampai mau selesai, maka penyampaiannya cuma 2. Tapi kalau kalian dari awal pidato sampai mau selesai nyanyi, masih ada yang ngomong, tidak ada yang mau mendengarkan, sampai pembina ngomong juga kalian ngomong, maka penyampaiannya akan jauh lebih banyak. Besok kita lihat. Ini saya serius. Malam ini aja kalau seandainya tidak ada yang ngomong, tadi waktu pidato teman-temannya hanya 2 yang mau saya sampaikan. Tapi dilihat dari awal jadi MC, ada yang ngomong di belakang, teman lagi pidato di depan. Ini kebiasaan dari tahun sebelumnya nih. Masih aja nih, akhirnya disampaikan ulang jadinya malam ini. Gimana? Siap? Sudah duduk beberapa menit loh nih, dengarkan temannya berbicara. Ya. Itu ya. Kemudian terakhir, ini saya mau singgung masalah yang tadi pagi yang dibahas oleh guru kita, Ustadz Mahsun. Perlu dibenahi deh di dalam benak kita. Jadi beliau itu kalau di dalam saya pribadi, saya ambil pengertian penyampaian beliau itu seperti ini. Olahraga itu sebenarnya boleh-boleh saja sih deh, terjun langsung ke lapangan. Tapi dengan catatan, kalau belum ada instruksi, jangan sampai ada yang ke lapangan untuk main bola. Anak cenderung yang biasanya olahraga di jam pertama itu memang dari dulu. Selalu yang jadi korban adalah jam kedua. Akhirnya protes guru kepada kita yang santrinya, kok olahraganya lama sekali. Nah, jadi minta tolongnya sekali lagi, ingat untuk olahraga besok yang punya jam dan seterusnya nanti dikondisikan. Jangan baru selesai baris di jam pertama kemudian langsung ke lapangan. Tunggu gurunya di kelas. Jangan sampai penyampaian yang ini disampaikan kembali di hari yang akan datang. Oke deh, itu saja yang perlu saya sampaikan. Selebihnya tolong jaga ketertiban asrama. Jangan ada yang ribut. Jangan ada yang buang sampah sembarangan. Yang tiket, saya tunggu setelah baris itu paling enggak 5 menit. Sudah bersihkan yang ada di bawah maupun di dalam. Jangan sampai sampahnya dibiarkan. Karena itu nanti yang menjadi sarang tumbuhnya penyakit. Dengar ya. Sebagai penutupnya adik-adik, untuk fasilitas tetap dijaga, jangan sampai ini rusak dan sebagainya. Dan minta tolong untuk kakak kelas, mumpung saya ingat, kalau mau keluar masuk ruangan lain, minimal pakai sarung yang benar, pakai celana panjang. Jangan ada yang sarungnya diselengkat atau pakai celana pendek. Tadi malam dari dalam ruangan 2 orang saya lihat. Ruangan lain pakai celana pendek, dengan santai dia jalan. Akhirnya kelas 1 ikut-ikutan, adik kelasmu ikut-ikutan. Mau saya peringat entokmu yang begitu itu. Ingat ya, tidur di ruangan lain boleh, silahkan.
Yang penting bagaimana caranya sini keluarnya itu enak. Ya, jangan pakai celana pendek. Bisa enggak kira-kira? Kelas 1? Bisa. Yang kelas 2? Kalau saya lihat gimana? Kita tindak langsung ya. Oke, untuk pidato besok malam kelas 1 sudah dipilih sebelumnya ya. Oke, otomatis malam ini saya pilih kembali untuk yang kelas 2. Ini yang betul-betul jarang ini. Untuk MC Nazril Ilham Ramdhani. Kemudian yang kedua untuk tilawah. Angkat dong. Hairil ya. Hairil ikut tilawah. Coba angkat yang tilawah. Yang merasa, ayo angkat cepat ayo. Oh, 1, 2, 3, angkat. Hairil, siapa lagi? Faul udah. Nabil udah. Rana udah. Allah. Hairil ya. Udah. Saya ulangi, MC Nazril Ilham Ramdhani, kemudian untuk tilawahnya Hairil, salawat dan ayat, Sabil, beserta Fatihah-Fatihahnya. Kemudian untuk pidato bahasa Indonesia pertama, Halili Rasid. Kemudian pidato bahasa Indonesia kedua, siapa satuan? Nah itu siapa? Yang mana sih? Nah sama anunya, sesama anunya nih. Januar sama Zikrul. Zikrul Pahmi. Kemudian untuk pidato bahasa